kalian menikahi perempuan musyrik, perempuan yang di luar daripada agama Islam. Artinya tidak sah mengawini orang yang di luar agama Islam. Maka kata Allah, wa la amatum mu'minah, hamba yang beriman, ibaratnya itu tidak ada perempuan merdeka yang muslimah, ada hamba itu kan rendah. Yang namanya hamba itu insya Allah rata-rata wajahnya di bawah standar, namanya yang hamba. Contohnya para pembantu itu kan rata-rata wajahnya di bawah standar. Ini bukan menghina, cuman kenyataannya seperti itu. Kenapa di bawah standar? Karena rata-rata orang susah yang jadi pembantu. Yang namanya orang susah tidak pernah ke salon. Kalau orang berduit, kalau andai kata wajahnya standar tapi berduit, itu luas jadinya karena ke salon. Mana contohnya? Jangankan orang perempuan standar, perempuan jadi-jadian pun jadi bungas. Siapa yang artis pincong mirip betul dengan perempuan dan laki-laki. Kenapa? Operasi plastik di Korea. Ada mau di Indonesia, ada main operasi plastik. Di Korea operasi hidung cuma habis 20 juta. Itu standar, di bawah standar sudah bungas jadinya. Padahal laki-laki. Kenapa? Duitnya ada. Oleh karena itu pembantu itu rata-rata di bawah standar. Karena orang tidak berduit, artinya jauh daripada make up. Termasuk hamba itu kan dijual belikan, berarti orang yang di bawah standar. Sekarang tidak ada lagi hamba. Seumpama tidak ada orang merdeka perempuan, yang ada hamba sahaya perempuan tapi beriman kepada Allah, khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Itu lebih baik kata Allah kau kawin sama dia dengan hamba tadi yang beriman kepada Allah dibanding perempuan musyrik, sekalipun perempuan musyrik itu mengagumkan akan engkau. Artinya bungasnya luar biasa. Ada A cantik luar biasa, bungas luar biasa, tapi non muslim. Ada B hamba sahaya. Bahasa kita sekarang, kalau sekarang tidak ada hamba, yang ada pembantu. Pembantu bukan hamba, hamba itu dijual belikan, pembantu itu ditumpang. Tapi kalau hamba setelah kita beli, tidak ada lagi, itu milik kita sudah. Kalau pembantu milik orang itu, jangan kita apa-apakan anak gadis orang itu. Kita wajib mengupah berapa per bulan. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya 3. Jaga anak, cuci piring, cuci baju. Anggaplah perjanjian di awal itu. Berapa gajinya? Sebulan 1,5 juta umpama. Maka jangan kita tambahi daripada itu. Itu namanya penipu, jadinya zalim kita. Sekalinya sudah jaga anak dia, cuci piring selesai dia, cuci baju pun selesai dia, dengan embel-embelnya cuci baju. Karena melihat dia nganggur, kita suruh pulang bersihkan halaman. Nah ini beda sudah.
Kalau menambah pekerjaannya, tambah juga gajinya. Kadang-kadang yang memperkerjakan itu kadang-kadang kurang ajar, tidak paham majikan, namanya majikan yang kejam dengan pembantu. Daripada nganggur katanya bersihkan halaman. Kalau begitu tambah duitnya, tambah gajinya. Jangan hanya membersihkan halaman disuruh, tapi menambah tidak bisa. Jangan zalim. Jadi kalau pekerjaannya itulah sudah. Kalau menambah tambah gajinya. Kadang-kadang orang itu terpaksa, mau tidak mau. Kenapa? Kalau tidak mau dipecat nanti. Akhirnya terpaksa. Gajinya tetap 1,5 juta. Siapa yang berdosa? Tuannya berdosa. Dosa tidak ketahuan, merasa tidak berdosa padahal dosa. Zalim kepada orang lain. Ibaratnya ada pembantu saja, kelas pembantu, maka lebih baik menikah dengan kelas pembantu. Sekalipun perempuan musyrik tadi sangat mengagumkan agama kita, sangat mempesona bahasa sekarang, tapi jangan dipilih. Kenapa? Beda agama. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan termasuk tanda orang itu zuhud. Jadi kalau kita ingin melihat orang ini zuhud dan tidak, zuhud itu kalau dalam definisinya menurut Imam Al-Ghazali, warahul qalbi anid dunia, hatinya kosong daripada dunia, itu namanya zuhud. Hakikat zuhud itu seperti itu. Jadi jangan kita memandang zuhudnya orang ini atau tidaknya lewat hartanya. Banyak kiai sufi, banyak aulia sufi, banyak. Tapi hati mereka tidak menyimpan itu seluruhnya. Dia ditakdirkan jadi orang sufi, pasti jadi orang sufi. Sebagaimana para nabi pun tidak seluruhnya miskin. Nabi Sulaiman sugih, zuhud dan beliau zuhud. Nabi Ibrahim termasuk kelas nabi yang sugih, zuhud dan beliau zuhud. Nabi Yusuf sugih jadi raja akhir umur, zuhud dan beliau zuhud. Jangan disamakan Nabi itu harus zuhud, harus miskin sebenarnya. Cuma Nabi Muhammad itu memilih miskin. Itu pilihan beliau, bukan beliau miskin. Memang memilih miskin beliau itu. Artinya beliau tidak miskin, tapi memilih untuk hidup miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, bangkitkan bersama golongan orang-orang miskin. Inilah satu-satunya doa yang tidak pernah imam berdoa dengan doa ini. Kalau imam sempat berdoa, dijawabkannya pula Allahumma ahyina miskina. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Ada yang mengaminkan, berarti tidak paham maknanya. Kalau kami baca dulu, sama apa imam aja lah. Ini ada sanggup miskin. Akhir zaman nih, bawa fakir kita, yakadul fakru ayyakunna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran bagi siapa yang imannya kurang. Nabi itu milih miskin, imannya kokoh. Kalau kita jangan diikuti yang seperti itu. Kalau kokoh silahkan. Zuhud memang zuhud zahir batin, tidak mau mengambil harta. Kenapa? Khawatir harta melalaikan daripada Allah. Silahkan, itu hebat, itu berarti. Tapi kalau andai kata imannya tambah kurang, kalau kurang harta justru bisa bawa kufur, baik sugih sekalian.
Kalau memang sufi itu bahwa membawa dia kepada ketenangan. Banyak duit tambah nyaman berzikir, kurang duit gelisah berzikir. Baik banyak duit tambah sedekah, ini tambah miskin tambah minik berzikir. Jadi lihat keadaan. Makanya zuhud itu faragul qalbi anid dunia, kosongnya hati daripada dunia. Sekalipun dia punya dunia, tapi hatinya tidak menyimpan dunia, maka dia orang yang zuhud. Nah, orang yang zuhud ini biasanya kata Imam Al-Ghazali, ciri-cirinya kalau dia memilih istri itu memilih anak yatim. Husbandnya meninggal, yang hidup mamanya, adiknya banyak pulang, banyak tanggungan nih, katanya iya ada. Berarti kalau menikahi dia, mamanya harus ditanggung juga. Apa yang meninggal kemana? Tanggungan banyak. Tapi biasanya kalau menikahi anak yatim, ada gadis, abahnya meninggal, yang hidup mamanya, apalagi mamanya sudah meninggal, itu dinikahi, itu insya Allah aman, kekal sampai akhir hayat. Kenapa? Karena suaminya dibuat sebagai pegangan hidup. Kenapa? Ada lagi keluarga, abah ada, mama ada. Kalau bertengkar dengan suami, kemana lari? Otomatis ke suami itu kan satu-satunya sandaran hidup. Maka insya Allah setia. Jangan yang yang terlampau tidak sinkron. Dalam mazhab Syafi'i malah disuruh kufu. Kalau menikah itu cari yang kufu. Kufu itu bukan hanya agama Islam, sesama Islam itu jelas kufu. Cuma kufu itu sampai yang terpencil pun harus dicari. Contohnya sesama Islam jelas sudah. Cuman suaminya, si calon suami, pendidikannya tamat istri S2, itu tidak kufu itu tidak panjang. Banyak pertengkaran. Kenapa? Tinggi bini dibanding laki. Jangan. Kalau yang lakinya doktor bukan dokter, itu bebas ke bawahnya. Cari bini S1, S2, S3, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, itu bebas karena tinggi yang suaminya nyaman mengatur. Tapi kalau dibalik, istrinya doktor, suaminya S1, tidak kufu. Suaminya istrinya doktor, suaminya tamat SD tambah tidak kufu. Termasuk harta. Bini anggota dewan, suami tukang jahit. Nah, ini selesai lah itu sudah. Jaga anak bang katanya, aku mau ke kantor. Tidak jahit lagi, jaga anak. Tidak kufu itu, tidak akan mesra hidupnya. Sesama kalau suami kita ingin menjahit, cari orang rumah, istrinya kurang lebih di rumah aja. Jangan sampai seperti itu. Beda sesama anggota dewan silakan, sesama dokter silakan, sesama qori-qoriah itu kufu itu silakan. Anak sesama anak pondok pesantren jalan itu silakan. Yang satu pondok pesantren, yang satu SMA, itu tidak sejalan biasanya. Ibaratnya itu botol ketemu tutup. Kalau botolnya botollah segar, tutupnya tutuplah segar. Kalau botolnya botol aqua, tutupnya tutup aqua. Kalau botolnya botol pokoknya botol lah harus sesuai dengan tutupnya. Itu kalau ditutup pas, itu bagaimanapun goncangan air di dalam ini tidak akan tumpah. Artinya kalau sudah sesuai, sinkron suami istri sampai ke mati tidak akan cerai. Kalau dia kufu, goncangan rumah tangga tidak akan mengganggu kesakinahan mawaddah warahmahnya. Banyak yang seperti itu tidak kufu.
ujung-ujungnya cerai. Jadi kata Imam Al-Ghazali, tanda orang itu zuhud, dia akan mencari istri yang yatim. Yatim artinya tidak membeli kekayaan, tidak membeli kecantikan, tapi yang yatim. Ada orang seperti itu yang tidak membeli kecantikan? Ada 1001, tapi ada. Dan biasanya orangnya zuhud biasanya. Dulu ada kiai muda, orang mengatakan kiai muda karena belum menikah, tapi umurnya sudah agak tua, sekitar umur 35-an. Kiai muda itu 35 itu, kalau muda kan 25, 20, 21, 27 rata-rata kawin. Cuman orang ini sibuk di pondok pesantren, lama di pondok pesantren, alim orangnya. Umur 35 baru ingin menikah. Karena orangnya alim, udah cari istri, ditawari. Tidak ada cita-citaan, ditawari malah perempuan muda, disuruh menikah di Surabaya. Beliau di Pasuruan, suruh menikah di Surabaya. Datanglah beliau ke Surabaya. Ternyata istrinya cantik luar biasa. Habis menikah, pulang ke Pasuruan pakai kereta api. Kereta api zaman-zaman itu, zaman termasuk zaman tahun 2007, 2008, 2009, itu bebas masuk ke dalam, pengamen masuk, tukang jual es masuk, tiba di stasiun, stop, masukkan tukang jual es, masukkan pengamen, sampai stasiun berikutnya turun, masuk lagi pengamen yang lain. Kelas ekonomi sekarang sudah tidak ada, AC sudah, kereta api. Akhirnya pulang dari Surabaya ke Pasuruan, itu rata-rata matanya orang-orang itu tertuju melihat istrinya tadi, saking bungasnya. Mungkin ada yang berprasangka ini jauh banget nih, orangnya tuh hal banget, bikin bungas luar biasa. Akhirnya sampai ke Pasuruan, balik, antam menuju Surabaya, antarnya bininya ke orang tuanya, langsung dicerai. Ada rupanya kiai seperti itu. Ada satu katanya, aku begini seperti ini, terlampau cantik. Di kereta api seluruh mata tertuju kepada istriku, cemburu. Baik, serahkanlah kepada mertua. Tanpa disentuh, serahkan, ceraikan langsung. Nah, ini kalau kita selesai sudah ada jalan. Menyerahkan, sombong malah nih, lihat biniku ini, bungasnya diungahkan malah. Ini orang zuhud dah cemburu kalau istri itu dilihat oleh orang lain. Untuk menjaga bagaimana? Ceraikan, mencari yang biasa-biasa saja. Nah, ternyata ada orang seperti itu. Bukan tidak ada tapi 1001. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan anak-anak gadis kalian kepada laki-laki musyrik sampai mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak sah kita punya anak gadis kawinkan dengan orang di luar Islam. Wala aqdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh kata Allah, hamba laki-laki tapi beriman itu lebih baik dibanding laki-laki musyrik sekalipun laki-laki itu mengagumkan akan kalian. Ada laki-laki melamar anak kita, gagah orangnya, tampan orangnya, namun bukan beragama Islam. Jangan kawinkan anak kita dengan laki-laki seperti itu sampai dia mau beriman kepada Allah. Ulaika yad'una ila nar. Mereka itu, laki-laki itu mengajak kepada jalan neraka Allah.
wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'izni. Sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Namun boleh menikahi laki-laki Islam Muslim, boleh menikahi kitabi itu asli Yahudi, asli Nasrani, namanya kitabi, kitab Samawiyah. Itu boleh. Laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan ahlul kitab, Yahudi asli, Nasrani asli, bukan Nasrani palsu, keturunan, bukan keturunan. Mana contohnya yang palsu yang ada di Indonesia ini hasil jajahan. Yang disebut asli perempuan, bitnya itu Nasrani, abahnya Nasrani, bitnya lagi Nasrani, agamanya Nasrani, sampai jalurnya, sampai jalur umat Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu asli, boleh dinikahi oleh orang Muslim. Apa gunanya? Untuk supaya si Muslim mengajak istrinya mau masuk Islam. Sedangkan Nasrani yang minta maaf yang ada di Indonesia ini hasil dakwahan. Dakwah siapa? Dakwahnya pendeta Belanda. Kita ini dijajah Belanda 350 tahun. Mereka menjajah bukan hanya sekedar menjajah, mereka membawa pendeta. Pendetanya berdakwah ke sana ke sini. Siapa yang mau masuk Islam, masuk Kristen, diberikan ini, diberikan itu. Sehingga diampun penduduk aslinya yang dulu mungkin Dayak, yang dulu mungkin Hindu, yang dulu mungkin Buddha, mau masuk Islam, mau masuk Kristen. Sehingga asalnya jadi dakwahan mau masuk Kristen, punya anak Kristen. Jadi bukan sampai jalurnya kepada Nabi Isa, tapi dakwahan, dakwah pendeta yang dibawa Belanda. Jadi tidak asli. Yang asli itu cari di luar. Nah, di Mesir itu lihat keturunannya, ternyata sampai kakek nenek buyut-buyutnya seluruhnya agamanya Nasrani. Itu boleh dikawin. Gunanya untuk supaya suaminya bisa mengajak mau masuk dalam agama Islam. Yahudi boleh dikawin, tapi dibalik tidak boleh. Apa dibalik? Kalau laki-lakinya ahlul kitab tidak boleh mengawini perempuan Muslim. Kenapa demikian? Dikhawatirkan kalau nanti diajak perempuan Muslim masuk agama Yahudi. Jadi dibalik, boleh laki-laki Muslim boleh menikahi ahlul kitab. Perempuan Muslim tidak boleh dinikahi oleh ahlul kitab. Ada ulama ini mengajar tentang masalah ini. Ternyata ada orang di luar Islam nanya, wahai Syekh, kenapa di dalam Al-Quran dan keterangan di dalam tafsir-tafsir boleh laki-laki Muslim mengawini perempuan ahli kitab, tapi tidak boleh kami yang di luar Muslim menikahi perempuan Muslim? Kami ahli kitab, umatnya Nabi Musa, keturunan daripada umatnya Nabi Musa, tidak boleh menikahi perempuan ahli kitab. Ini namanya ta'assub fanatik, kata si penanya tadi. Katanya Syekh tadi, kami boleh menikahi ahli kitab karena kami meyakini Nabi Musa Nabi. Kami meyakini Taurat adalah kitabnya Nabi Musa. Kami meyakini Nabi Isa Nabi. Dan kami meyakini Injil pun kitabnya Nabi Isa.
Andai kata engkau mau meyakini Nabi kami Nabi Muhammad, kami nikahkan anak kami dengan engkau. Ayo, berani tidak meyakini Nabi Muhammad itu Nabi? Dia orangnya, dia mau. Jadi kita ini boleh menikahi umatnya, keturunan umat Nabi Musa, orang-orang Yahudi, orang Nasrani asli, karena kita beriman dengan nabinya. Kita beriman dengan Nabi Isa, kita beriman dengan Nabi Musa, kita beriman dengan Nabi Yahya, Zakaria. Itu Yahudi seluruhnya itu. Tapi orang yang Yahudi tidak pernah beriman dengan Nabi Muhammad. Maka tidak boleh orang-orang Yahudi kawin dengan perempuan Muslim. Dikhawatirkan nanti perempuan Muslim diajak masuk agama Yahudi, tambah jauh daripada Islam. Hati-hati, kadang-kadang zaman sekarang kacau. Belum di Indonesia, tapi suatu ketika bisa jadi sampai. Jangankan menikah dengan perempuan yang di luar Islam, bahkan sebagian negara malah melegalkan menikah sesama jenis. Ini parah sudah. Parah sudah. Cuman bukan di Indonesia. Indonesia ini ada, cuman diam-diam. Kaum Sodom itu ada, cuman diam-diam. Kalau zaman dulu, selesai, sudah hancur sudah. Di luar sana, di barat dilegalkan laki-laki menikah dengan laki-laki, tapi harus bertempat di salah satu wilayah, khusus wilayah itu. Boleh menikah laki-laki sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya jaga yang namanya keluarga kita, karena kita ini hidup mulai di akhir zaman. Hidup di akhir zaman tidak sama dengan hidup di awal zaman. Sama-sama susah tapi beda. Sebaik-baik masa, kata Rasulullah, qarni masaku, summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu, kemudian setelahnya. Artinya masa kita lebih baik dibanding masa anak kita. Masa anak kita lebih baik dibanding masa cucu kita. Masa cucu kita lebih baik dibanding masa cicit kita. Masa orang tua kita itu lebih baik dibanding masa kita. Sekalipun masjidnya tambah megah, sekalipun masjidnya tambah besar, tambah bagus, tapi yang mengisi tidak akan bisa mengalahkan yang sebelumnya. Karena memang sunnahnya seperti itu. Tambah dekat dengan hari kiamat, tambah jauh orang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa tajaddan minna wa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
bagus.